Saya tidak tahu berapa lama, tetapi ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di sebuah gua besar. Seluruh gua terlihat sangat besar, dan sepertinya terdengar suara air mengalir. Chen Ping menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu kemana dia diteleportasi melalui celah kosong. Senior, kita di mana? Apakah ini masih dunia surga dan manusia? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciun. Tolong, aku hanya bisa merasakan bagian luar melalui kamu. Kamu sudah tidak sadarkan diri. Bagaimana aku bisa mengetahui sesuatu? Terlebih lagi, aku hanyalah sisa jiwa di celah kehampaan. Apa yang bisa aku ketahui? Raja Iblis Ciun memutar matanya ke arah Chen Ping dan berkata, jika kamu tidak tahu kenapa kamu begitu marah. Gumam Chen Ping, dia pasti marah karena dia tidak membiarkan Raja Iblis Ciun mengendalikan tubuhnya. Tubuhku bukan mainan, bagaimana aku bisa membiarkan Raja Iblis Ciun mengendalikannya sesuka hati? Chen Ping melirik ke arah gua, dan dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya saat ini. Dia berharap untuk dibawa kembali ke dunia sekuler, tetapi dia khawatir untuk kembali ke dunia sekuler. Lagi pula, masih banyak hal yang harus dia lakukan di dunia para dewa dan manusia. Ada orang yang menunggunya di dunia sekuler, dan ada juga orang yang menunggunya di dunia dewa dan manusia. Chen Ping melihat sekeliling dan terkejut menemukan bahwa Penatuatu yang sekarat juga ada di dalam gua. Hanya saja saat ini, Penatuatu sama sekali tidak terlihat seperti seorang guru Mahayana, dia lebih terlihat seperti orang tua. Seringai di wajahnya hilang, dan nafasnya sangat lemah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mencapai alam Mahayana. Setelah menggunakan metode rahasia, kakinya terpotong oleh pisau tajam ruang dan waktu. Setelah mengalami pukulan seperti itu, ada baiknya Penatuatu dapat bertahan. Chen Ping melangkah maju dan menyebut Penatuatu. Benar saja, dia tidak bergerak. Ketika Chen Ping melihat ini, dia perlahan berjongkok. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Membangunkan dia. Raja Iblis Ciun bertanya setelah melihat ini. Selamatkan leluhurnya. Orang ini selalu ingin membunuhku dan ingin mati bersamaku. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Aku baru saja melihat tas penyimpanan di tubuhnya. Pasti ada barang bagus di dalamnya, jadi ambillah dan lihat. Chen Ping berkata dengan dingin. Chen Ping bukanlah seorang ibu suci. Siapapun yang ingin membunuhnya harus mati. Tetapi ketika Chen Ping mengulurkan tangan untuk melepas tas penyimpanan Penatuatu, Penatuatu tiba-tiba membuka matanya. Pergi ke neraka. Saya melihat Penatuatu langsung mengulurkan cakarnya dan mencengkeram leher Chen Ping dengan keras. Terlebih lagi, cakar Elder Tu memiliki aura yang tajam dan sangat cepat. Jika cakar tersebut dicengkeram secara langsung, leher Chen Ping akan patah dalam sekejap. Melihat Penatuatu berpura-pura tertegun dan menyelinap ke arahnya, Chen Ping bahkan tidak bergerak. Penatuatu mencengkeram leher Chen Ping dan langsung gembira. Hahaha, nak, kamu akan mati di tanganku. Setelah mengatakan itu, Penatuatu tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Tetapi tidak peduli seberapa keras Penatuatu berusaha, dia tidak dapat mematahkan leher Chen Ping. Pada akhirnya, Penatuatu menekannya hingga wajahnya memerah dan lehernya menjadi tebal, tetapi tetap tidak berhasil. Sambil melihat ke arah Chen Ping, dia memandang Penatuatu seperti orang idiot. Tubuh fisik Chen Ping telah ditempa berkali-kali. Jika Penatuatu masih seorang guru Mahayana, dia pasti akan mampu mematahkan leher Chen Ping. Tetapi sekarang tubuh Penatuatu sangat lemah, dan mungkin sulit baginya untuk mencapai gabungan kekuatan dan alam fisik. Dengan kekuatan seperti ini, jika ingin mematahkan leher Chen Ping, bukankah itu lelucon? Apa kamu tidak tahu kebajikan macam apa kamu sekarang? Jangan suruh aku mematahkan leherku. Aku akan memberimu batu biasa. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menghancurkannya sekarang. Chen Ping meraih pergelangan tangan Elder Tu dan dengan sedikit kekuatan, dia melepaskan tangan Elder Tu.
Penatua-tu masih ingin melawan, tetapi Chen Ping berusaha keras. Ledakan, seluruh lengan Penatua-tu dirobek oleh Chen Ping. Ah! Penatua-tu berteriak, kakiku hilang, dan sekarang lenganku hilang. Saya pikir saya adalah seorang master di alam Mahayana, bah. Chen Ping meludah dengan keras. Saya bunuh kamu. Penatua-tu melambaikan satu-satunya lengannya yang tersisa dan meraung keras. Orang ini, saat ini, masih ingin membunuh Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia menendang, langsung menghancurkan tulang belikat Penatua-tu dan membuat seluruh lengannya terbang keluar. Pada saat ini, tangan dan kaki Penatua-tu telah hilang, dan hanya satu mulut yang tersisa, terus mengaum. Chen Ping langsung menginjak kepala Penatua-tu, menyebabkan Penatua-tu merintih dan tidak mengeluarkan suara. Kamu berteriak, terus berteriak. Chen Ping memandang Penatua-tu dengan sinis. Wajah Penatua-tu berubah bentuk, dan dia mengeluarkan suara enggan. Anda harus tahu bahwa pada awalnya, dia sama sekali tidak memperhatikan Chen Ping. Sebagai seorang alam Mahayana, dia merasa Chen Ping bisa mati tanpa tempat pemakaman hanya dengan lambaian tangannya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Saya diinjak oleh Chen Ping, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Perasaan pergi dari surga ke neraka membuat Penatua-tu ingin segera mati. Bunuh aku, bunuh aku. Penatua-tu berusaha keras untuk mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya. Saat ini, dia merasa mati lebih baik dari ini. Ingin mati. Chen Ping tersenyum, semakin kamu ingin mati, semakin sedikit aku akan membiarkanmu mati. Aku harus menyiksamu. Kamu memaksaku untuk berlarian, dan akhirnya sampai di gua ini di suatu tempat. Jika aku tidak menyiksamu untuk memanggilku ayah, berarti aku tidak mampu. Chen Ping sangat ingin membunuh Penatua-tu pada awalnya, tetapi sekarang dia memutuskan untuk menahannya dan menyiksanya. Chen Ping melepaskan kakinya untuk menghindari menginjak-injak orang ini sampai mati. Saya tidak akan dipermalukan, sama sekali tidak. Penatua-tu meraung, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Sekilas Anda bisa tahu bahwa orang ini akan meledakkan dirinya sendiri. Chen Ping memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan menendang punggungnya. Penatua-tu memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya yang menggembung langsung layu. Kamu ingin meledakkan dirimu sendiri, indah sekali. Aku akan menghancurkan dantianmu dan mari kita lihat bagaimana kamu meledakkannya lagi. Chen Ping memandang Penatua-tu sambil mencibir. Ah, bunuh aku. Jika kamu tidak membunuhku, aku pasti akan membunuhmu, dan sekte wajah hantu kami tidak akan pernah melepaskanmu. Penatua-tu berteriak putus asa. Hahaha, aku tidak akan membunuhmu. Bukankah kamu mengatakan bahwa hidupku akan lebih buruk dari kematian? Aku ingin melihat siapa yang lebih buruk dari kematian. Chen Ping tertawa keras, lalu membuka tas penyimpanan Elder Tu. Ada banyak harta karun, ramuan, dan berbagai sumber daya budidaya di dalam tas penyimpanan. Seperti yang diharapkan dari tetua sekte meringis, memang ada banyak hal. Tapi tidak ada yang terlalu berharga. Tetapi jika dipikir-pikir, Anda dapat memahami bahwa sekte wajah hantu, sebagai sekte iblis, selalu bersembunyi. Bahkan sebagai tetua dari sekte wajah hantu, tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang bernilai khusus. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda bisa mencapai alam Mahayana jika Anda sangat miskin. Setelah Chen Ping memeriksa tas penyimpanan, dia berkata kepada Penatua-tu. Wajah Penatua-tu memerah karena marah, tetapi dia tidak punya cara untuk menjawab pertanyaan Chen Ping. Dia hanya bisa menatap Chen Ping dengan tajam dan berkata, "Nak, kita sekarang diteleportasi ke area yang tidak diketahui, dan ini seharusnya menjadi tempat kematian. Bahkan jika kamu menyiksaku, kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Tujuanmu juga untuk mati sendirian. Jika saatnya tiba, kamu akan jatuh ke dalam kesepian tanpa akhir sendirian." Apakah ini tempat kematian? Chen Ping tertegun, dan kemudian dia mengirimkan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi kedalaman gua,
tetapi kesadaran spiritualnya selalu terhalang oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Kali ini, Chen Ping mengerutkan kening, apakah ini benar-benar tempat kematian? Sial, kamu percaya apa yang dia katakan? Bukan seperti ini, tapi ada sesuatu yang istimewa di sini. Tiba-tiba, sosok muncul di samping Chen Ping. Jiwa sisa Raja Iblis Ciyun sebenarnya memisahkan diri dari lautan kesadaran Chen Ping. Penatua terkejut saat dia melihat seseorang tiba-tiba muncul di samping Chen Ping. Tetapi ketika dia melihatnya dengan jelas, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan dia berkata, "Jiwa iblis. Apakah ini jiwa iblis di lautan kesadaranmu, orang yang menghancurkan jiwa iblis milikku? Diam, apakah kamu layak disebut jiwa iblis? Apakah kalian layak menjadi iblis? Saya adalah iblis yang sebenarnya. Kalian hanyalah penggarap iblis. Anda tidak memiliki darah iblis murni di tubuh Anda. Saya pikir Anda hanyalah sekelompok orang, kombinasi manusia dan iblis." Raja Iblis Ciyun memandang Penatuatu dengan jijik dan berkata, "Orang ini selalu mengaku sebagai iblis, tetapi tidak banyak iblis darah yang sebenarnya. Ada banyak pembudidaya iblis yang merupakan manusia dan menjadi pembudidaya iblis karena mereka mempraktikkan keterampilan iblis. Setelah orang-orang ini berkembang, mereka mendirikan sekte dan mulai menganggap diri mereka setan. Tapi mereka bukanlah iblis murni. Orang seperti ini akan menjadi semakin sulit seiring dengan berkembangnya kekuatan mereka, karena tidak ada cara bagi orang yang bukan darah iblis murni untuk melatih keterampilan iblis terbaik. Siapa kamu? Beranikah kamu mengatakan ini padaku?" Penatuatu memelototi Raja Iblis Ciyun. Dia bisa dipukuli dan diejek, tetapi mengatakan bahwa dia bukan iblis dan dia adalah tali terlalu menyakitkan. "Siapa saya?" Raja Iblis Ciyun tertegun sejenak, lalu tertawa keras dan berkata, "Saya Raja Iblis Ciyun dari surga, dan saya setenar Tuan Huo Lingsing. Gunung berapi suci ini terbentuk dari jatuhnya salah satu benda Tuan Huo Lingsing. Sekarang menurutmu apakah kamu keberatan jika aku mengatakan ini padamu?" Kata-kata Raja Iblis Ciyun membuat Penatuatu tercengang. Dia tidak mengenal Raja Iblis Ciyun, tapi Tuan Huo Lingsing pernah mendengarnya. Menurut legenda, gunung berapi suci ini dibentuk oleh benda yang dijatuhkan oleh Tuan Huo Lingsing. Hanya dengan menjatuhkan sebuah benda, gunung berapi suci terbentuk, dan sekte besar seperti sekte Xian pun lahir. Tentu saja, tidak perlu membicarakan lebih banyak tentang status Tuan Huo Lingsing. Dan pria di depannya ternyata adalah Raja Iblis yang setenar Lord Firestar. Penatuatu sangat ketakutan. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Chen Ping, yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, begitu sulit untuk dihadapi. "Senior, sisa jiwamu tiba-tiba bisa lepas dari lautan kesadaranku. Apakah ini berarti gua ini mirip dengan gua menelan iblis tempatmu berada?" Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. "Ya, tapi ada persamaan dan perbedaannya. Kalau tidak, saya tidak akan berani membeberkan sisa jiwa ke dunia luar. Tapi ini juga membuktikan bahwa ini bukanlah tempat kematian." Raja Iblis Ciyun mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." Dia dengan santai mengeluarkan cambuk ajaib dan mencambuk Penatuatu. Cambuk iblis ditujukan pada kesadaran iblis. Penatuatu dipukuli dengan cambuk iblis dan berteriak. Dia dapat menahan rasa sakit di tubuhnya, tetapi Penatuatu tidak dapat menahan siksaan terhadap jiwa dan kesadarannya. "Ku bilang, aku akan menghajarmu sampai kamu memanggilku ayah," kata Chen Ping sambil merokok. Namun, Penatuatu juga keras mulut dan tidak pernah memanggil ayah Chen Ping dari awal sampai akhir. Segera, Penatuatu dipukuli sampai mati. Dia tidak memiliki lengan atau kaki, dan hanya tubuhnya yang gemetar. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengikat Penatuatu dengan cambuk ajaib, lalu menariknya pergi dengan tangannya, dan mulai mencari jalan keluar dari gua. Sepanjang jalan, akan ada bekas darah di belakang. Penatuatu bangun dan melihat bahwa dia ditarik oleh Chen Ping seperti anjing mati, dan seluruh tubuhnya roboh.
Jangan lupa di subscribe channel Masno 22.